selamat datang di Dunia Belajar. Hari ini kita akan membahas soal dan jawaban dari soal yang ada di TVRI untuk kelas 1 sampai kelas 3 SMP sederajat pada tanggal 21 April 2020. Kita langsung ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama, seorang pedagang memperoleh hasil penjualan sebesar Rp720.000. Dia mengatakan mengalami kerugian sebesar 20%. Jika modal yang ia keluarkan Rp900.000, apakah benar? Kerugiannya adalah 20%. Kita tulis yang diketahui ya. Soal nomor 1. Hasil penjualan yaitu Rp720.000. Persentase kerugian yaitu 20%. Modalnya berapa? Rp900.000. Masih ingatkah kalian rumusnya? Oke. Saya tulis ya, laba atau rugi sama dengan persentase laba atau rugi dikali modal awal ya. Ini wajib diingat. Oke? Selanjutnya yang diketahui kita masukkan ke dalam rumus ya. Persentasenya berapa? 20% atau bisa ditulis 20/100 dikali modalnya berapa? Rp900.000. Nah, kita bagi. Cara membaginya bisa kita coret ya, karena ada yang sama. Di sini ada 2 angka 0 di bawah. Jadi yang bawah 02 dicoret, yang atas 02 juga dicoret. Cara mengalihkan cepatnya adalah 9 kali 2, 18. Tinggal kita tambahkan nolnya. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya Rp180.000. Rp180.000 ini adalah kerugian. Belum hasil penjualan. Jadi hasil penjualannya berapa? Kita tulis ya. Modal hasil penjualan sama dengan modal dikurangi kerugian. Oke, berarti 900.000 dikurangi 180.000. Oke, sampai sini paham kan? Jadi jawabannya adalah 720.000. Jadi pernyataan nomor 1 ini adalah benar. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke sobat, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita baca dulu ya soalnya. Ibu Arman akan meminjam uang di koperasi. Koperasi memiliki 2 jenis pinjaman. Pinjaman yang A yaitu diangsur 10 bulan dengan bunga 12% per tahun. Tipe pinjaman ke B yaitu 5 bulan angsuran dengan 10% bunga per tahun. Kita tulis ya. Tipe A 10 bulan dengan bunga 12% per tahun. Tipe B 5 bulan dengan bunga 10% per tahun. Maka tipe pinjaman mana yang akan diambil oleh Ibu Arman? Nah, sekarang kita misalkan ya,
Uang yang dipinjam Ibu Arman adalah 1 juta rupiah. Masih ingat soal yang pertama tadi kan? Sama, hanya tinggal mengubah nama yang ada di sebelah kiri, tadi rugi atau laba, di sini diganti bunga, persentase, dikali yang tadi modal, ini adalah pinjaman, dikali pinjaman. Nah, karena ini bunganya per tahun dan ini bulan, jadi dikali bulan per 1 tahun, berarti ada berapa bulan? 12 bulan. Oke, ini rumusnya ya. Wajib diingat. Sekarang kita hitung yang tipe A. Berapa bunga yang harus dibayar jika Ibu Arman memilih pinjaman tipe A? Bunga sama dengan persentasenya 12% atau 12/100. Kita tadi memisalkan bahwa Ibu Arman meminjam uang 1 juta rupiah. Dikali angsurannya 10 bulan, berarti 10/12. Oke, sampai sini paham? Di sini ada angka antara atas dan bawah yang sama, jadi bisa dicoret. Angka yang pertama 12 dicoret dengan 12. Ini ada 2 angka 0, jadi 2 angka 0 di sini juga harus dicoret. Nah, jadi berapa hasilnya? 1 kali 1, 1. 0 yang tersisa ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi jika Ibu Arman memilih tipe A, maka dia harus membayar bunga sebesar 100.000 rupiah. Bagaimana dengan tipe B? Bunga sama dengan presentasenya berapa? 10/100. Uang pinjamannya berapa? Kita misalkan tadi 1 juta ya. Berapa bulan? 5 bulan. Berarti 5/12. Jawabannya berapa? Oke, di sini ada angka 002, jadi kita coret. Oke. Nah, di sini ada 12. Ini kan kalau dicoret langsung tidak bisa, jadi kita bagi 2. Kita bagi 2, ini 5, ini 6. Ya. Oke, kita bagi lagi. Kita kalikan dulu saja ya. 5 kali 5, 25. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 250 dibagi 6. Kita bagi ya. 6 kali berapa? 4. 24. 10 bagi 6, 1. Hasilnya 6. 40. 6 kali 6 hasilnya 36. 40 lagi 6. Hasilnya 4, 40 lagi 6. Dan seterusnya, berarti ini ya. Nah, jika Ibu Arman memilih tabungan tipe B, maka dia harus membayar sebesar 41.666 sekian-sekian. Jadi antara tipe A dan tipe B, besar yang mana? Besar yang
A. Bunganya besar yang A. Tipe A 100.000, tipe B 41.666. Jadi jika Ibu Arman disuruh memilih, pasti dia memilih tipe yang B karena bunganya lebih murah. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke sobat, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang pedagang membeli 10 peti duku dengan harga Rp600.000 per peti. Setiap peti beratnya 40 kg dengan tara 4%. Pedagang ingin mendapatkan keuntungan 28%. Jika dijual 20.000 per kilo, apakah pedagang mendapat keuntungan sesuai yang diinginkan? Kita tulis dulu ya yang diketahui. Membeli 10 peti dengan harga Rp600.000 per peti. Oke. Setiap peti isinya 40 kg dengan tara 4%. Duku dijual Rp20.000 per kilo. Jika dia ingin mendapatkan keuntungan 28%, apakah bisa dengan dia menjual dengan harga 20.000 per kilo? Kita hitung dulu berat bersihnya ya. Masih ingatkah kalian dengan rumus? Tara sama dengan persen tara dikali bruto. Neto sama dengan bruto min tara. Rumus ini harus kalian ingat ya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Di sini kita harus mencari tara terlebih dahulu. Persen tara yaitu 4 per 100 dikali setiap peti yaitu 40 kilo. Betul? Jadi kita coret ya. 4 kali 4 16. 16 bagi 10 berarti 1,6 kg. Nah, netonya berapa? Netonya sama dengan brutonya 40 kilo dikurangi 1,6. Hasilnya 38,4 kg. Sampai sini paham kan? Nah, 38,4 kg ini hanya satu peti. Jika pedagang memiliki 10 peti, berarti beratnya berapa? 38,4 dikali 10 sama dengan 384 kg. Nah, jika dijual dengan harga 20.000 per kilogram, maka berapa uang yang didapat penjual atau pedagang? Uang yang didapat. Oke. 384 dikali 20.000. Nah, 384 kita kali 2. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Sisa 1. 3 kali 2 6 tambah 1 768. Nolnya berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, uang yang didapat adalah 7.680. Apakah benar 28% dari modal yang dikeluarkan adalah 7.680? Nah, kita hitung modalnya dulu ya. Modalnya adalah
600.000 dikali 10, berarti modalnya 6 juta. Ayo, kira-kira jawabannya benar gak ya? Masih ingat rumus di soal yang pertama tadi? Laba sama dengan persentase dikali modal. Persentasenya berapa? 28/100 dikali berapa? 6 juta. Nah, ini nolnya ada 2, kita coret ya. 28 dikali 6. 8 kali 6, 8 dikali 6, 48. 6 kali 2, 12. 12 tambah 4, 16. Berarti jawabannya 168. Nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti labanya 1.680.000. Jika modalnya 6 juta, berarti kita jumlahkan ya. Total uang 6 juta ditambah 1.680.000. Hasilnya 7.680.000. Apakah ini sama dengan ini? Jika sama, berarti jawaban nomor 3, keuntungan yang didapat sesuai, yaitu 28%. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Kita lanjut ke soal yang terakhir ya sobat. Dalam soal terdapat sebuah tabel pembelian sepatu dan jaket di beberapa toko. Ada 4 toko, yaitu toko Sinar, Matahari, Nur, dan Cahaya. Jika Ibu Tati membeli sepasang sepatu dan jaket di toko, manakah mendapatkan harga termurah? Jika dia membelinya di toko yang berbeda-beda, maka toko yang termurah adalah yang memiliki persentase paling besar, karena itu adalah diskon atau pengurangan harga. Nomor 4 ya. Jika Ibu Tati berpindah-pindah membeli jaket dan sepatu, maka jika ia menginginkan sepatu termurah adalah di toko Nur ya, dengan diskon 20%. Nah, dan jika dia membeli jaket di toko yang berbeda dengan harga termurah, yaitu di toko Sinar, karena memiliki diskon 25%. Lalu bagaimana jika dalam soal yang ditanyakan adalah harus membeli di toko yang sama? Berarti kita harus mencari harga sepatu dan jaket di setiap toko dengan diskon masing-masing. Oke, lumayan panjang ya. Kita ke sepatu dulu ya. Sepatu di toko Nur, di toko Sinar. Di toko Sinar harganya tadi rumusnya apa ayo? Kan tadi diskon sama laba. Tadi laba dan rugi. Maaf. Dan sekarang diskon. Bagaimana cara mencari diskonnya? Supaya cepat, caranya adalah harga yang harus dibayar sama dengan 100 min diskon per 100 dikali harga awal. Oke. Maksudnya gimana kak? Oke, kita langsung ke soal ya. Di toko Sinar diskonnya 10%,
Berarti 100 dikurangi 10 yaitu 90 per 100 dikali 400.000. Nah, 0 yang 2 kita coret. 9 kali 4 36. Berarti harganya 360.000. Oke, ini yang di toko sinar ya. Sekarang di toko matahari. Di toko matahari diskonnya 15%, jadi 100 dikurangi 15 yaitu 85 per 100. Hasilnya berapa? 85 dikali 4. 5 kali 4 20, simpen 2. 8 kali 4 32, tambah 2 34, berarti jawabannya 340.000. Oke. Oke, kita lanjut ke toko Nur ya. Diskonnya adalah 20%, jadi 100 dikurangi 20, 80 per 100 dikali 400.000. 0 coret. 8 kali 4 32, berarti 320.000. Oke, yang terakhir ada di toko cahaya. Di toko cahaya diskonnya sama, yaitu 15%, jadi sama dengan yang di matahari, harganya 340.000. Nah, ini kita simpan dulu ya, nanti kita tambahkan dengan harga jaket di setiap toko. Manakah yang menghasilkan harga termurah? Kita hitung jaketnya ya. Jaket di toko sinar. Pada tabel diskonnya adalah 25%, jadi 100 dikurangi 25 yaitu 75 per 100 dikali 300.000. Nolnya kita coret ya. 75 dikali 3, 5 kali 3 15, simpan 1, 7 kali 3 21, tambah 1 22, jadi 225.000. Gampang kan? Kita lanjut ke toko matahari. Diskonnya 20%, jadi 100 dikurangi 20, 80 per 100 dikali 300.000. 8 kali 3 24, ditambah nolnya ada 4, jadi 240.000. Oke, kita lanjut ke toko Nur. Toko Nur diskonnya cuma 10%, jadi 100 dikurangi 10, 90 per 100 dikali 300.000. Coret. 9 kali 3 27, berarti 270.000. Di toko cahaya diskonnya 15%. 15% berarti 85 per 100 dikali 300.000. Coret 85 kali 3. Berapa ya? 5 kali 3 15 dan 1, 8 kali 3 24 tambah 1 25. 255.000. Ini belum selesai ya, jadi kita tambahkan hasil dari diskon yang setiap toko kita jumlahkan ya. Toko sinar. Hasil di toko sinar tadi adalah 360.000. Ditambah ini 225. Berapa hasilnya? 0005. 6 tambah 2 8. 585. Toko sinar ya.
Kita lanjut ke toko Matahari. Toko Matahari harga sepatu jadi 340.000. Di sini 240.000 jaketnya. Kita jumlahkan ya. 0, 0, 0, 0, 4 tambah 4, 8, 3 tambah 2, 5, 580. Wah, lebih murah toko Matahari. Kita ke toko Nur ya. Harga sepatunya yaitu 320.000. Harga jaketnya 270.000. 0, 0, 0, 0, 2 tambah 7, 9, 3 tambah 2, 590. Wah, paling murah masih toko Matahari ya. Selanjutnya ke toko Cahaya. Harga sepatu di toko Cahaya 340.000 ditambah 255. 4 tambah 5, 9, 595. Oke. Dari keempat toko ini, Ibu Tati mendapatkan harga termurah untuk keduanya, yaitu sepasang sepatu dan jaket adalah di toko Matahari dengan harga 580.000 atau dengan presentase sepatu diskon 15% dan jaket diskon 20%. Oke, gampang kan? Alhamdulillah, soal dari nomor 1 dan 4 sudah selesai. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.